Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Ara Bonsai, yaitu channel yang membagikan edukasi dan pengalaman tentang perawatan tanaman hias dan tanaman bonsai. Di video kali ini, saya akan bagikan edukasi perawatan pada bonsai sancang on the rock ukuran sitok. Edukasi kali ini berisikan beberapa tahap, yaitu pruning daun bagian pucuk daun supaya karakternya sesuai program awal, pembersihan batang cabang dan ranting, penambahan pupuk, serta di akhir perawatan seperti biasa saya akan lakukan penyiraman dengan air yang sudah dicampur vitamin B1. Bonsai sancang sitok berikut, kondisinya sangat subur serta pertumbuhannya pun dibilang cepat dan batang serta akarnya pun sudah melekat dengan batu yang diprogram dari awal. Dari segi daun, sangat rimbun dan cepat pertumbuhannya. Dan ciri-ciri bonsai sancang kondisinya subur yaitu dari segi daun berwarna hijau pekat serta mengkilap. Serta di bagian batang, cabang, dan ranting pun terbebas dari hama. Namun apa salahnya di waktu perawatan untuk mencegah terkenanya hama saya lakukan kali ini di pembersihan batang, cabang, dan ranting. Di musim seperti sekarang, kadang hujan kadang panas, biasanya suatu bonsai jenis apapun itu sering bermasalah, baik dari segi kesuburannya maupun pertumbuhannya, karena air hujan mengandung curah asam yang tinggi. Jadi supaya tidak telat perawatannya, saya selalu lakukan perawatan setiap 2 minggu sekali untuk menjaga kondisi dan kesuburan pada bonsai sancang tersebut. Karena apabila sahabat telat dalam perawatannya, akan rugi di kemudian hari. Dan telat perawatan berdampak serius pada bonsai jenis apapun itu. Dampak telat perawatan dengan berbagai kondisi semuanya ada dampaknya. Seperti bonsai kondisi subur, apabila telat perawatannya, karakter atau program dasar bisa hilang dan fatalnya lagi harus mengulang dari program dasarnya. Sedangkan bonsai dalam keadaan bermasalah atau kurang subur, apabila telat perawatan dampaknya bisa mati ranting, masal, dan lebih fatalnya lagi, bonsai akan mengering dan tidak terselamatkan. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai tahap-tahap edukasi perawatannya, channel Ara Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Ara Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Di tahap yang pertama, yaitu saya akan mulai lakukan perawatan berupa pruning pucuk daun. Dan sebelum saya mulai pruningnya, terlebih dahulu saya pasang penutup atau cover untuk menutupi media tanam supaya daun pruningan tidak menumpuk di media tanamnya, serta mempermudah di waktu pembersihan daun hasil pruningan. Saya mulai tahap perawatan pruning pucuk daun atau memotong daun yang masih muda. Di waktu pruning pucuk daun memang sedikit memakan waktu dan ekstra ketelitian. Namun apabila sahabat sudah terbiasa, maka akan mudah dilakukan dan menikmati prosesnya. Karena pruning daun di bonsai apapun itu sifatnya sangat wajib dilakukan dan masuk perawatan wajib pada suatu bonsai. Tujuannya untuk mengurangi resiko mati ranting dan merusak ukuran daun serta merapatkan daun supaya semakin rimbun. Setelah dilakukannya pruning pucuk daun pada bonsai jenis sancang, kategori pertumbuhannya lumayan cepat, tetapi semua itu kembali pada tingkat kondisi bonsai tersebut dan kesuburannya. Dan bagi sahabat pemula bisa belajar tentang jenis-jenis bonsai serta masing-masing kriterianya melalui video-video edukasi tentang bonsai baik dari website ataupun YouTube seperti video yang selalu channel Ara Bonsai bagikan, supaya sahabat tidak salah tahap dalam perawatan suatu bonsai. Serta bagi sahabat pemula, waktu pruning pucuk daun seperti berikut, diharapkan menggunakan gunting pruning yang sesuai, tajam, dan kalau bisa gunakan gunting khusus bonsai. Karena tujuannya supaya terhindar dari salah potong daun dan ranting yang seharusnya ranting tidak dipotong karena guntingnya tidak sesuai bisa menyebabkan ikut terpotong. Namun apabila sahabat belum memiliki rezeki lebih untuk membeli peralatan bonsai, untuk gunting khusus pruning saya berbagi rekomendasi kepada para sahabat, yaitu sementara sahabat sambil menabung, sahabat bisa membeli gunting untuk potong alis atau gunting kosmetik yang ujungnya tajam seperti yang ada video berikut. Selain harganya sangat terjangkau dan untuk ketajamannya pun cukup bagus waktu digunakan untuk pruning daun.
Namun setelah sahabat ada rezeki lebih, alangkah bagusnya gunakan gunting yang khusus untuk bonsai, serta peralatan-peralatan bonsai yang diperlukan untuk perawatan bonsai sehari-harinya. Di dalam pruning daun, sebuah bonsai jenis apapun itu, sahabat tidak perlu ragu ataupun khawatir karena pruning pucuk daun di pohon bonsai memang wajib dilakukan, karena pruning daun adalah bentuk perawatan suatu bonsai serta menjaga bentuk bonsai yang sudah diprogram serapih mungkin. Awalnya bonsai sancang sito berikut tidak serimbun seperti sekarang. Karena saya rutin dalam pruning daun, maka ranting dan daun pun makin rapat dan rimbun. Dan di samping itu, tingkat kesuburannya pun harus diperhatikan baik dari perawatan harian, nutrisi pupuk yang tercukupi, serta media tanam yang sesuai dan pH yang cocok. Karena apabila bonsai tingkat kesuburannya bermasalah, jangankan untuk merimbunkan daun, bunga, dan buah, mempertahankan untuk hidup pun sangat susah. Jadi sesering apapun sahabat lakukan pruning daun, maka hasilnya malah lebih bagus dan dapat merapatkan percabangan serta menjaga kondisi bonsai tersebut semakin sempurna hasilnya. Serta poin paling penting untuk menjaga kesuburannya pada daun suatu bonsai jenis apapun itu, yaitu asupan cahaya matahari yang tercukupi. Alangkah bagusnya untuk menjaga kondisi daun dan kesuburannya, suatu bonsai diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari, kalau bisa di tempat yang full sinar matahari. Karena suatu bonsai jenis apapun itu wajib terkena cahaya matahari supaya bisa berfotosintesis. Dari fotosintesis itulah bonsai bisa mengolah nutrisi dan makanannya supaya bisa tetap sehat dan subur. Apalagi bonsai jenis sancang berikut. Jenis bonsai yang bagus di daerah panas atau terkena full sinar matahari seharian. Meskipun ada beberapa yang di treatment supaya bisa diletakkan di semi ruangan. Namun pada dasarnya, tetap sama, suatu tanaman atau bonsai jenis apapun itu memerlukan prosesnya fotosintesis, yaitu dengan sinar matahari. Di era sekarang mungkin ada beberapa trik untuk mengganti cahaya matahari dengan lampu yang didesain khusus. Namun hal tersebut memerlukan biaya tambahan dan biasanya bukan nominal sedikit. Jadi bagi saya sinar matahari gratis dan tidak memerlukan biaya, jadi saya lebih memilih di luar ruangan daripada susah-susah mengatur di semi ruangan. Jenis sancang, jika sinar matahari tercukupi, maka pertumbuhannya pun sangat cepat serta kondisi daun pun sangat subur. Dan salah satu ciri suatu bonsai subur yaitu dari segi daunnya berwarna hijau pekat dan mengkilap. Namun apabila daunnya hijau pucat dan sedikit mengering, itu pertanda bonsai tersebut bermasalah kesuburannya. Dan biasanya langkah pertama yang saya lakukan apabila bonsai bermasalah, yaitu saya cek di bagian akarnya apakah ada yang busuk ataupun media tanam sudah penuh dengan akar. Serta cek juga dengan tingkat kesuburan media tanamnya apakah pupuknya masih tercukupi atau kurang, dan sekarang ini jenis pupuk untuk bonsai yang sudah banyak terjual yang jenis slow release dan aman penggunaannya. Pada pruning pucuk daun kali ini, saya juga akan sekalian melakukan perapian cabang dan ranting dengan memotong bagian cabang dan ranting yang tidak diperlukan. Bonsai sancang sito berikut, karena tingkat kesuburannya sangat bagus, menyebabkan banyak tumbuhnya daun dan ranting yang tidak diperlukan. Jadi kali ini saya akan beberapa memotong ranting dan daun yang tidak diperlukan. Dan di musim hujan juga, pemerhatian suatu bonsai juga lebih diperhatikan lagi supaya tidak telat penanggulangannya apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan atau mati ranting di beberapa titik. Namun apabila ada beberapa mati ranting, penanggulangannya yaitu sahabat segeralah potong sampai ketemu ranting yang hijau, dan juga supaya rantingnya yang mati atau kering tidak menjalar ke cabang atau ranting lainnya yang masih sehat. Biasanya bagian mati ranting yang sering tidak terlihat di beberapa bagian yang tertutup daun. Apalagi bonsai yang sahabat miliki daunnya rimbun dan rapat. Sesekali di waktu sahabat menyiram tanaman, sahabat bisa tengok di bawah daun bagian cabang dan ranting apakah benar-benar kondisinya bagus dan sehat atau bermasalah. Karena saya sendiri sering kecolongan mati ranting pada bonsai yang saya miliki, yaitu kebanyakan di bagian tertutup daun yang aman dari sinar matahari, jadi hama ataupun kutu putih sangat senang sekali karena tidak terkena sinar matahari. Dan sahabat,
juga bisa lakukan full pruning daun semuanya di bonsai milik sahabat meskipun kondisinya bonsai sahabat sangat subur. Karena para senior di dunia bonsai pun sering melakukan hal tersebut dan aman-aman saja. Tetapi untuk para sahabat pemula perlu diingat, apabila sahabat ingin lakukan pruning full daun di bonsai jenis sancang, dari segi pertumbuhannya memang cepat di bonsai jenis sancang, tetapi berbeda dengan jenis bonsai santigi ataupun jenis anting putri ataupun lainnya. Karena menurut pengalaman yang saya lakukan selama ini, jenis sancanglah yang cepat dalam pertumbuhannya dibanding lainnya. Jadi saya harap bagi sahabat pemula sebelum melakukan full pruning daun, harap pelajari kriteria jenis bonsai tersebut sebelum nantinya mesesal atau khawatir terjadi kenapa-kenapa pada bonsai yang sahabat miliki. Pruning daun di bonsai yang sudah jadi atau sudah sempurna memang simpel dan cepat. Namun apabila sahabat telat perawatannya, yaitu berupa pruning daun, untuk membentuk seperti gerak dasarnya yang sudah lama dibentuk akan lebih susah dibanding bonsai yang masih tahapan. Dan lebih parahnya, apabila terlalu telat perawatannya, harus mengulang dari awal supaya bentuk gerak dasarnya yang kembali seperti semula. Jadi usahakan sesibuk apapun sahabat sehari-harinya, sesekali cek kondisi bonsai yang sahabat miliki dan lakukanlah perawatan rutin. Karena pada dasarnya, suatu bonsai adalah seni yang hidup, jadi perlu perawatan dan pemerhatian khusus. Apalagi suatu bonsai dibentuk dari dasar sampai sempurna bukan waktu yang instan dan cepat. Setelah pruning daun selesai, seperti biasa saya selalu biasakan untuk pembersihan daun-daun hasil pruningan, supaya media tanam selalu bersih dari sampah bekas pruningan daun. Dan juga supaya bonsai tersebut tidak kehilangan keindahannya karena faktor kurang bersih. Jadi untuk sahabat semua, setelah selesai pruning daun, sebelum lanjut ke tahap perawatan selanjutnya, usahakan bersihkan sisa-sisa daun pruningan supaya bonsai sahabat terjaga kebersihannya dan juga mencegah terjadinya pembusukan daun yang dapat mengakibatkan munculnya hama karena faktor pembusukan. Karena pembusukan daun biasanya menimbulkan atau memicu bakteri dan hama yang dapat menyebabkan bahayanya pada tumbuhan pada bonsai tersebut. Tingkat dampak dari pembusukan daun pada bonsai tersebut sangat tinggi apabila kondisi bonsai tersebut kurang sehat ataupun rentan terhadap hama. Di tahap selanjutnya, atau tahap yang kedua, saya lakukan pembersihan dengan cara disikat secara merata di batang, cabang, dan ranting, supaya hama atau kutu putih yang menempel lepas dan bersih dari bonsai tersebut. Sering-seringlah lakukan pembersihan pada bonsai jenis apapun itu di musim penghujan seperti sekarang. Bonsai sangat rawan terjangkit suatu penyakit dengan berbagai berbeda dan beberapa penyebab. Pembersihan batang, cabang, dan ranting kali ini mungkin saya sedikit menekan waktu menggerakkan sikat tersebut, karena biasanya hama yang sering menempel ke batang bonsai sancang bentuknya hampir menyerupai batang tersebut. Jadi kalau dilihat visual mata, kadang kita sering terlewat di waktu pembersihannya. Jadi sahabat harus teliti dan jeli dalam pembersihan batang, cabang, dan ranting. Saya lebih sering pembersihan manual seperti berikut dibandingkan menggunakan cairan kimia atau sejenis insektisida. Karena dengan pembersihan manual seperti berikut, hasilnya lebih maksimal dan lebih bersih asalkan sahabat rutin dalam pembersihannya. Biasanya di musim penghujan seperti sekarang, suatu bonsai yang sudah rimbun akan mudah terjangkit hama atau kutu putih, apalagi bonsai jenis sancang. Karena sinar matahari tidak menembus langsung ke bawah dan tertutup daun yang rimbun, jadi hama dan kutu putih sering menempel di bawah rimbunnya daun. Jadi sesekali sahabat bisa cek di bagian bawah daun apabila bonsai sahabat kondisinya sangat rimbun. Karena hama atau kutu putih tersebut, apabila kita biarkan, dampaknya sangat serius apabila tidak langsung dibersihkan. Di tahap yang ketiga, saya tambahkan sedikit pupuk untuk menambah dan menstabilkan kesuburan pada bonsai tersebut. Pupuk yang saya gunakan kali ini yaitu pupuk dekastar atau pupuk jenis slow release, untuk menjaga kesuburan dan juga memperlebat dan menyehatkan kondisi daunnya. Sahabat harus ekstra hati-hati dalam pemilihan pupuk karena jenis pupuk dan manfaatnya berbeda-beda. Ditakutkan sahabat salah pupuk dan salah penggunaannya terutama di dosisnya, bisa menyebabkan pada bonsai yang sahabat miliki justru bermasalah. Karena salah dalam pemupukan dampaknya bukan main-main. Bonsai yang sahabat miliki bisa mengering atau mati akibat salah pupuk ataupun salah dosis pemakaian. Jadi sebelum sahabat lakukan pemupukan,
Lebih baik sahabat pelajari terlebih dahulu jenis pupuk apakah yang cocok dengan jenis bonsai yang sahabat miliki, atau untuk ambil amannya, gunakanlah dosis yang kecil terlebih dahulu atau dosis yang bertahap supaya bonsai sahabat aman dan subur. Pupuk memang berguna dan dapat menyuburkan bonsai serta dibutuhkan oleh tanaman ataupun bonsai. Namun salah penggunaan serta salah takaran dosis justru bisa membahayakan pada bonsai atau tanaman yang sahabat miliki. Dan edukasi yang terakhir atau tahap yang keempat, setelah selesai perawatan semuanya, di akhir tahap perawatan saya selalu lakukan penyiraman yang sudah dicampur dengan vitamin B1. Karena setelah selesai perawatan, biasanya suatu bonsai rawan mengalami stres dan juga mencegah terjadinya mati ranting secara massal. Entah bonsai tersebut stres atau tidaknya setelah perawatan, namun saya selalu berjaga-jaga atau mencegah supaya bonsai tersebut tidak mengalami stres. Namun karena vitamin B1 sifatnya kimia, sahabat juga harus atur waktunya dan takaran dosis yang dianjurkan. Jadi sahabat jangan terlalu sering menyiram dengan vitamin B1 apabila bonsai atau tanaman hias sahabat dalam kondisi bagus maupun subur. Sahabat bisa lihat petunjuk aturan pemakaian serta dosis yang dianjurkan pada kemasannya. Dan sahabat bisa dapatkan vitamin B1 ini di toko pupuk terdekat maupun toko online. Vitamin B1 memang berguna bagi bonsai dan tanaman. Namun pemakaian tidak sesuai serta dosis yang tidak teratur, maka bisa juga membahayakan pada bonsai yang sahabat miliki. Berikut tampilan bonsai Sansang Sito on the rock setelah dilakukannya perawatan mingguan. Dan setelah 3 atau 4 minggu, saya akan update lagi perkembangannya bonsai Sansang Sito tersebut. Untuk perawatan hariannya, saya cukup lakukan penyiraman di pagi dan sore hari meskipun terkena air hujan. Dan di video kali ini saya tidak menambahkan atau pengolesan fungisida. Karena kondisi pada bonsai Sansang Sito berikut, kondisi batang serta cabangnya dan rantingnya pun masih bersih serta terhindar dari hama maupun kutu putih. Semoga sahabat bisa lakukan tahap-tahap perawatan yang seperti saya lakukan selama ini. Serta lakukanlah urutannya seperti tahap-tahap yang selalu saya bagikan, dan yang terutama semoga edukasi kali ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan semoga bonsai-bonsai sahabat miliki selalu dalam keadaan subur dan terbebas dari hama maupun kutu putih. Dan poin paling penting untuk bonsai jenis apapun itu, diusahakan diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari, supaya bonsai atau tanaman hias dapat berfotosintesis. Dan jenis bonsai sancang sangat suka terkena full sinar matahari seharian. Terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Arah Bonsai bagikan. Apabila dalam video edukasi kali ini ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, Arah Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Channel Arah Bonsai hanya berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan, dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Dukung terus channel Arah Bonsai dan semoga video-video edukasi channel Arah Bonsai bermanfaat bagi sahabat semua. Dan sekali lagi, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like, share, and subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum. Sampai jumpa kembali.